Ya kadang mikir juga Oh sih. gitu. Aduh, kayaknya aku butuh pendamping ya. Kalau lagi sendiri tuh lagi mumet ya. Karena bisnis tuh perlu yang namanya banyak insight, banyak sumber lain untuk ngembangin bisnisnya. Jadi benar-benar yang harus dimiliki seorang owner bisnis tuh ya jiwa-jiwa ingin tahunya, curiosity-nya tuh lebih tinggi lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pandeglang TV, bertemu lagi bersama saya Muhammad Agus Salim dalam acara Pandeglang Podcast. Alhamdulillah nih malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa begitu. Kalau kemarin-kemarin kita membahas seputar politik, pemerintahan dan lain-lain, alhamdulillah malam hari ini kita akan berbincang-bincang selama setengah jam ke depan dengan ownernya Sopiora. Apa sih itu Sopiora begitu? Malam hari ini saya bersama Teh Puja Salsabila ya. Iya, Selamat malam Teh Puja. Selamat malam, halo semuanya. Sehat. Gimana kabarnya Teh Puja? Alhamdulillah sehat. Teh Puja asli orang Pandeglang. Mohon leres. Oh gitu. Orang Pandeglang. Serius? Iya. Oh gitu. Nah, terima kasih telah berkenan hadir di podcast Pandeglang Podcast. Mudah-mudahan ya podcast yang belum lama kita bangun ini dapat memberikan informasi begitu serta informasi-informasi dari banyak tokoh dan para pengusaha termasuk nanti dari Teh Puja begitu ya. Teh Puja sudah lama ini katanya punya brand lokal di Pandeglang, brand hijab gitu ya, Sopiora. Boleh mungkin diceritakan sedikit tentang apa itu Sopiora? Oke, jadi pertama-tama aku kenalin dulu lagi ulang kali ya. Ya enggak. Halo, aku Puja Salsabila di sini sebagai owner Sopiora. Yang mana Sopiora itu brand hijab yang aku tekuni baru banget tahun ini karena rebranding. Jadi awal mulanya itu sebenarnya aku bisnis sama teman. Ya, sama teman lama lah kira-kira. Aku karena punya jiwa entrepreneur dari kecil, karena biasa hidup tuh kayak fluktuatif aja gitu. Jadi kayak kerja tuh, kayak bukan bosen sih, tapi kayak gak ada maknanya nih gitu, gak ada soul-nya gitu kan. Jadi coba deh untuk lari ke bisnis. Akhirnya ajak teman untuk berbisnis lah gitu. Joinan awal mulanya sih dari kita sekedar jualan aja, jualan baju impor. Ya kesini-sini lumayan, sebulan 2 bulan omsetnya lumayan banget. Alhamdulillah lebih gaji dari sebelumnya lah ya. Cuman kok kesini-sini kayak visi kita tuh beda antara aku sama temen aku kayak gitu. Visinya beda, alhasil kita ya udah deh coba pisah aja dari mandiri. Iya mandiri masing-masing ya. Beliau temen aku juga ngelanjutin bisnisnya, ngelanjutin brand yang kita buat. Kalau aku sendiri rebranding gitu. Awalnya namanya Walls Ankle. Cuman karena pada saat itu aku mikirnya lebih kayak jangka panjang banget dan pengen ada brandnya tuh ada jiwanya, ada soulnya di dalamnya gitu. Jadi coba deh aku benahi ulang secara mulai dari fondasinya. Akhirnya aku pikirin apa ya kira-kira yang oke nih di kalangan anak muda, Gen Z apalagi. Kayaknya coba deh mulai dari hijab, dan ada seseorang yang bikin aku terinspirasi juga dari dia. Kayaknya ya udah deh aku mulai dari hijab dulu gitu. Ya rencananya sih pengen merambah ke yang lain kayak ke mulai baju muslim gitu. Cuman ya aku tekankan sekarang lebih ke hijab dulu. Nah, awalnya terinspirasi dari mana? Namanya Sopiora. Jadi Sopiora itu gabungan antara Sopi dan Ora. Jadi Sopi itu adalah kebijaksanaan kalau bahasa Yunani kan, kalau Ora itu aura. Jadi aku pengen di brand ini tuh menerapkan nilai-nilai kebijaksanaan dan aura gitu. Oh iya, dalam banget. Dalam banget filosofisnya emang. Gitu. Jadi ya udahlah aku bentuklah namanya Sopiora. Dari mulai aku startnya baru kemarin banget, Maret. Oh Maret kemarin. Maret pas bulan puasa banget. Jadi selama 2 bulan aku mikirin secara fondasinya, brandingannya kayak gimana. Mulai dari logo, mulai dari nama, terus plan ini itunya. Jadi selama 2 bulan, kurang lebih tuh Desember ya, aku udah pikirin konsepannya. Terus Februari eksekusi, Maret launching. Gitu. Kenapa kerudung atau memang punya pandangan sendiri terhadap bisnis hijab? Atau memang tinggal di kota santri nih gitu? Mungkin pasarnya ke depan mungkin akan punya
fondasi besar di lokal gitu atau seperti apa? Sebenarnya kebetulan karena risetnya itu kebanyakan brand-brand yang udah gede, ya kan sebelum eksekusi aku riset dulu kan. Jadi brand-brand yang gede di Indonesia itu, yang mana ngawalinnya itu dari hijab dulu. Nah dari situlah, oke deh kayaknya aku coba cara mereka deh gitu. Mulai dari hijab dulu, nanti merambah ke yang lain. Mungkin ada tokoh atau sosok yang jadi inspirasi? Ada, terutama Button Scarf yang terkenal itu. Itu Kalinda kalau nggak salah. Itu aku terinspirasi banget dari dia karena kebetulan kan dia startnya dari hijab ya dan sampai merambah ke yang lain, bahkan sampai tas, sepatu, baju, pin, hijab dan yang lainnya. Kalau sekarang model hijab yang diproduksi atau dijual apa model? Hijabnya itu modelnya pasmina, lebih ke pasmina dulu. Iya, pasmina rayon kayak gini basic sebenarnya. Basic, cuman yang membedakan brand aku dengan yang lain, aku tuh punya ciri khas yang mana brand ini tuh memberikan nilai yang beda. Jadi membawa para pembeli, customer untuk kalau misalnya pakai produk aku tuh ngerasa pede, kayak ngerasa jadi selama proses branding itu kan aku buat konten soal kerudung, hijab yang mana dimasukin nilai-nilai kayak self love, terus kayak harus percaya diri. Terus kalau misalnya jadi wanita tuh kayak harus punya identitas yang jelas gitu kan. Makanya aku kayak ditekankan konten-kontennya tuh memperkenalkan nilai-nilai itu bersama tutorial hijabnya. Jadi pas orang beli, aku ngerasa kayak pede banget dan kayak ini brand yang bisa ngedengar keluh kesah aku gitu loh. Jadi secara filosofis, secara secara nilai internal eksternal dapat gitu. Dia juga kalau dibarengin dengan tutorial itu ketika beli tahu ya mau model seperti apa gitu. Betul, kayak gitu. Kalau dari bahan sendiri mungkin ada perbedaan atau sama saja dengan yang lain? Lebih ke kita premium sih pastinya. Premium. Iya, premium. Kita cari bahan yang benar-benar premium, yang nyaman, yang adem juga dipakainya. Karena kan kalau dari kebutuhan eksternal biasanya orang-orang tuh nggak mau pakai hijab yang merasa panas gitu. Nah makanya benar-benar cari hijab yang gimana caranya pas pakai nyaman, nggak ribet dan juga nggak bikin panas gitu. Kalau boleh tahu kisaran berapa sih yang dijual, boleh nggak di? Kisaran sebenarnya dari 30 ke atas sih. Iya. 50 kayak gitu, bervariasi. Ya masih dalam harga yang terjangkau lah begitu. Iya, terjangkau. Nah, kalau pasar sendiri sejauh ini apakah memang di offline dijual, ada workshop atau memang online? Offline, masih online. Masih online? Iya. Dan target marketnya pun kita emang usianya dari 18 sampai 30-an gitu. Perempuan yang berhijab pastinya. Tadi dari Maret sudah banyak yang keluar terjual. Alhamdulillah. Lumayan, apalagi pas lebaran kan itu kayak kebutuhan hijab sangat-sangat membludak ya. Itu alhamdulillah banget karena kan tiap hari nge-live di platform. Boleh nggak sih sebut? Nggak apa-apa. Iya, platform TikTok. Ya. TikToknya apa? Ada Sofiora juga. Sofiora Shopee juga kita main. Berarti di TikTok sama di Shopee. Iya. Kita tiap hari nge-live, ngonten. Dan sebenarnya kalau untuk brand yang masih merintis banget 2 bulan 3 bulan kan masih ada di tahap awareness ya. Betul. Masih kayak membangun perkenalan dulu lah nih, istilahnya aku brand baru gitu, memperkenalkan bahwa ini ada brand baru seperti itu. Kalau di TikTok, di Shopee itu kan kalau yang menjualkan orang itu affiliate ya? Iya, affiliate. Nah itu buka affiliate juga nggak di? Kalau itu masih belum. Belum. Tapi ada rencana ke sana karena kan untuk memperluas target market ya. Jadi kita perlu bantuan yang namanya pihak ketiga, pihak lain gitu untuk mempromosikan atau menjual produk kita juga. Itu benar-benar ngebantu sih affiliate. Kalau sekarang sebulan itu mungkin boleh dikasih bocoran habis berapa begitu? Masih kisaran puluhan, mendekati ratusan sih. Oh gitu. Iya. Tapi kebanyakan pasarnya yang terjual di luar Pandeglang atau di? Iya, luar Pandeglang. Malah yang di luar Pandeglang. Karena emang full aktif di sosial media kan. Karena target market juga benar-benar di sosial media yang luas banget. Jadi otomatis
customernya pun dari Pulau Jawa, dari luar Pulau Jawa, bahkan sampai Papua juga. Oh, sampai Papua ada juga. yang pernah order. Nah, selain bisnis di Sofiora juga katanya begitu. Teh Puja ini juga apa ya, punya kemampuan yang lain begitu, seperti di MC, kemudian bahkan bisa menari juga katanya. Itu memang betul. Iya, sedikit lah, karena emang kebetulan waktu itu aku dimasukin sama orang tua aku tuh ke sekolah seni. Oh. Iya, seni pertunjukan. Jadi ceritanya orang seni ini. Iya, basicnya sih seni. Sebenarnya ini alurnya bolak-belok sih. Oh gitu. Berawal dari seni, terus tiba-tiba teknik sipil, sekarang Teknik malah sipil? bisnis gitu. Ya, jadi kadang bingung, ini orang apa sih hobinya gitu kan? Apa sih kemampuannya? Ya juga sendiri bingung. Kok bisa? Mungkin bisa cerita. Berawal dari orang tua tahu skill aku di seni. Mungkin bibit-bibit dari kecilnya tuh kayak sering nari gitu ya. Udahlah masukin aja ke seni gitu. Masuk ke seni, oh ternyata emang match gitu potensi dengan sekolah yang dipilih gitu. Akhirnya di situ all in lah. Alhamdulillahnya sampai bisa ikut kompetisi bawa tarian Banten ke New Zealand, Selandia Baru. Alhamdulillah. Keren. Nggak nyangka ya. Kemudian setelah itu pindah ke teknik sipil tadi. Iya betul, ke teknik sipil. Pada saat itu kayak ngelihat prospek teknik sipil tuh oke ya, menurut orang tua. Menurut orang tua. Jadi ya udah deh ikut dulu orang tua. Tapi ternyata pas ditekuni, kayaknya soalnya nggak di sini nih gitu. Even aku udah coba kerja juga kantoran yang mana dunianya konstruksi itu, tapi kok kayak ngerasa nggak ada soalnya di situ ya. Apa coba balik atau coba jualan aja? Karena dari zaman kuliah, dari zaman sekolah, kuliah, dan sampai ngantor pun seneng jualan gitu. Apa aja dijual gitu. Kalau gak ada, dari mulai kosmetik, terus buket, jadi semua dijual. Jadi emang basicnya kayaknya seneng jualan. Jadi aku pikir kayaknya ya udah deh aku putusin untuk jualan aja gitu. Dari situlah ide-ide muncul. Ya udah aku coba untuk terjun ke dunia bisnis. Tapi personalnya yang lain tadi di MC dan lain-lain juga ada. Ini gimana bagi waktunya tuh? Itu sampingan aja sih. Oh, sampingan aja. Karena basic suka ngomong ya. Suka ngomong terus kayaknya oke juga di MC. Ya, jadi kalau misalnya ada peluang aku ambil aja selagi itu money. Tapi sejauh ini yang tadi di host ada ini nggak ada rekan gitu yang bantu-bantu atau memang one man stand aja? Yang mana nih? Yang di Sofiora. Masih sendiri sih sama masih mama. Sendiri? Iya. Karena kan baru banget ya. Baru banget jadi kita ya udah belajar dulu deh. Merintis banget dari nol. Literally dari nol banget ini. Ya sendiri sama mama sih. Terus gimana nih dari mulai nol begitu ke apalagi kalau di Pandeglang gitu sulit tuh di Pandeglang. Kalau menurut Teh Puja gimana? Sebenarnya apalagi di bisnis hijab ini yang notabene banyak lah begitu saingannya. Iya. Mungkin orang-orang tuh lihatnya kayak bisnis enak doang ya. Kayak kelihatannya money gitu kan. Modal jualan aja. Ternyata setelah masuk kita terjun ke dalamnya, wah cukup sulit juga ya. Tapi ketika emang kita ngerasa itu match banget sama kita, ya enjoy dijalaninnya walaupun kadang pusing, stres karena kan semuanya di-handle sama sendiri ya. Dari segi keuangan, dari segi ide misalnya, terus dari proses produksi, terus apalagi ya mikirin digital marketingnya kayak gimana, terus sampai deal sampai customer itu seperti apa, bahkan kita sendiri yang jadi admin juga gitu kan, benar-benar kayak harus multi talent banget. Itu emang butuh effort yang luar biasa dan butuh kemampuan yang banyak sih. Selain kemampuan untuk menjual produk, kita juga kan harus punya kemampuan komunikasi, punya kemampuan tes yang baik itu gimana, kan kayak kita kan perlu eksperimen juga kan. Ini yang enak tuh gimana ya produk nyaman di orang lain gitu kan. Itu kan perlu banyak apa ya istilahnya informasi yang harus kita dapetin dan itu diolah jadi sebuah skill gitu kan, dan terbentuklah jadi sebuah brand gitu kan. Kalau di Pandeglang sendiri nih tempat usaha nggak ngaruh ya menurut Teh Puja? Enggak sih, karena kan aku jangkauannya online ya. Kalau offline aku kurang tahu,
Tapi aku pernah sih sebelum itu offline di Bukalapak di Alun. Oh gitu. Aku mau tes deh gimana nih kalau bisa Bukalapak. Alhamdulillah lancar. Ada Alhamdulillah omset customer? yang lumayan. Jadi kayak cuman di setiap hari Minggu itu kan di CFD aku Bukalapak bareng temen. Alhamdulillah lancar. Cuman karena aku pikir kayak fokus online aja deh gitu kan. Ya udah berjalan di online, fokus online dulu. Kalau kesulitannya sendiri di bisnis kerudung ini apa sih yang pernah Teh Puja alami? Wah banyak ya. Banyak. Karena kita kan main di Red Ocean ya, bukan di Blue Ocean, yang mana pasarnya itu udah banyak banget gitu loh. Kita bukan lagi yang bisnis yang Blue Ocean yang jarang orang temui gitu. Ini udah benar-benar semua orang ikut di sini, ya berkecimpung di sini. Jadi satu-satunya cara untuk kita tetap bertahan ya kita bangun fondasinya dulu dari awal, perkuat untuk bangun brandingannya tuh dari awal kita mau bentuk seperti apa. Dan yang pasti kita tuh ya ini yang biasa orang salah lakuin ketika bangun bisnis itu yang difokusin adalah brandnya, bukan customernya. Sebenarnya yang benar itu kan kita harus cari dulu permasalahan di customer tuh apa, kayak gimana. Baru kita bentuk brandnya sebagai solusi. Nah, aku berangkat dari cari permasalahannya apa nih di customer tentang hijab misalnya. Oke, mungkin hijab yang cari yang adem, nyaman, enak gitu. Terus bahannya yang nggak begitu tebal misalnya, atau yang nggak begitu tipis. Nah, aku drop tuh masalah-masalahnya. Itu masalah eksternal. Terus masalah internalnya apa nih? Nah, aku cari. Jadi kan karena belakangan ini banyak isu mental health, krisis identitas, apalagi di Gen Z tuh kayak banyak isu-isu yang namanya dikit-dikit mental health, dikit-dikit kayak aku nggak percaya diri kalau pakai ini. Aku tuh seneng banget ikut tren gitu kan. Jadi nggak punya identitas sendiri gitu. Makanya kayaknya ini boleh nih dijadikan sebagai masalah internal. Jadi aku masukin ini sebagai value di Sopiora, di mana ketika customer ini pakai Sopiora ngerasa bahwa dirinya oke, aku punya jati diri gitu. Karena lewat konten-konten edukasi yang kita suguhkan di Sopiora itu sendiri gitu. Setiap hari biasa konten rutin begitu? Rutin. Tiap hari itu ya harus ada konten. Minimal 2-3 lah. Itu sendirian aja? Sendirian. Ide sendiri, produksi sendiri. Nggak dibantu pacar? Enggak. Kebetulan lagi single juga. Oh, lagi single juga. Halo, lagi single guys. Ini kayaknya emang arahnya ke tadi ya. Begitu. Enggak kan misalkan kalau udah ya punya penyemangat lah ya, penyemangat gitu. Penyemangatnya sih diri sendiri sih. Gitu. Iya, itu juga sebagai edukasi buat teman-teman. Ya kita mau nggak mau pasti balik lagi ke kita harus bisa berdiri di kaki sendiri ya, apapun itu. Tapi bagus tuh headline-nya adalah pengusaha rata-rata fokus kepada brandnya. Ini saya melihat ada sisi yang lain di cara tadi penyampaian dan begitu ya. Jadi ada value yang disampaikan sehingga brandnya itu punya trust sendiri kan begitu. Kalau boleh nggak sih kalau kemarin kan walaupun misalkan baru paling besar omset berapa? Masih 2 digit sih. 2 digit? Iya. Udah besar itu, Bu. 2 digit di Pandeglang begitu. Tapi itu pun nggak yang stagnan banget. Oh gitu. Ya. Dia kalau hijab itu musiman nggak sih? Tergantung. Oh tergantung? Kuat-kuatan di branding. Oh gitu? Iya. Atau mungkin menjelang Ramadan gitu. Kalau sudah pasti, fashion itu kalau di menjelang Ramadan Lebaran itu udah pasti membeludak banget. Gitu. Apalagi ya di haji umroh tuh biasanya nyari sih hijab. Itu musim-musim haji itu pasti banyak yang cari. Ke depan mungkin ada rencana reseller begitu, buka reseller atau di TikTok itu bikin afiliator, belum ada. Kalau reseller sih aku masih pikir-pikir ya. Kenapa? Karena itu butuh dipikirin, butuh strategi juga gitu. Jadi aku nggak bisa mastiin untuk kayak bakal reseller atau enggak gitu. Jadi ya kemungkinan mungkin akan ada, tapi kan semuanya perlu dipertimbangkan dan
perlu dipikirkan matang-matang gitu. Segala halnya kan seperti itu. Gitu. Tapi kalau di kerudung sendiri kan tadi banyak nih identitasnya, ada dari MC, kemudian teknik sipil dan lain-lain. Mungkin menemukan sesuatu yang beda ketika terjun di Sopiora ini? Terjun di dunia bisnis itu benar-benar berdarah-darah. Oh gitu? Iya, apalagi kalau sendirian. Kayak kadang overthinkingnya, overwhelmnya, burnoutnya pasti ada gitu. Orang bilang bisnis tuh kayak enak aja kan. Ya, tapi emang cocok sih kalau misalnya untuk orang yang suka challenging, yang hidupnya tuh biasa naik turun kayak grafik saham gitu ya, cocok banget di bisnis. Tapi kalau misalnya untuk tipe orang yang senangnya stagnan gitu ya, yang stabil aja, ya ambillah di dunia profesional gitu. Nah, kalau selama ini di dunia bisnis itu banyak yang ditemuin kayak lebih ke diri sendiri sih, lebih ke ngaca ke diri sendiri, apa nih yang bisa aku tampilkan, apa yang bisa aku berikan kontribusi buat teman-teman, audiens, customer juga. Jadi aku pengen customer nggak cuma beli tadi. Lagi-lagi aku jelasin, aku juga bangun personal branding di Instagram aku sendiri. Aku punya pegang 3 akun. Akun MC, akun aku sendiri, dan akun hijab. Itu sendiri? Sendiri. Luar biasa. Jadi aku bangun personal branding, bangun branding satu-satu, konten satu-satu, yang mana outputnya itu edukasi, kontribusi ke audiens aku sendiri. Jadi benar-benar kayak aku pengen kasih banyak impact sih untuk Gen Z, untuk semangat lah kalau misalnya punya niat, punya impian, ayo kita kejar bareng-bareng gitu. Bareng siapa? Bukan ibu sendiri. Maksudnya semangat bareng-bareng gitu. Kita sharing satu sama lain. Iya. Luar biasa. Sendiri banget itu. Kayaknya butuh segera pendamping deh. Ya kadang mikir juga sih. Gitu. Aduh, kayaknya aku butuh pendamping ya. Kalau lagi sendiri tuh lagi mumet ya. Kalau resiko di kerudung itu yang paling besar apa sih? Resiko di kerudung. Mungkin kena tipu atau kalau di fashion itu sendiri di produk nggak ada, paling kayak detail-detail aja sih, jahitan segala macam. Kalau kena tipu itu lebih ke metode berarti ya. Oh gitu. Teknis ya kalau orang bilang nggak ada sih kalau kena tipu. Iya, kita udah bangun trust-nya juga sama pihak ketiga, vendor gitu. Dan aku sebelum produksi aku bener-bener riset dulu sih vendornya. Kira-kira oke nggak nih kalau misalnya kita kerjasama terus ke depannya gitu. Kalau misalnya dilihat ya oke, ya jalan. Kayaknya juga akan terus diagramnya akan terus naik sih kalau saya ngelihat. Nah kalau misalkan kemarin pernah nggak sih nggak kejual satupun gitu, atau memang sempat? Ada, itu sudah pasti. Oh gitu. Ya namanya jualan. Yang berdarah-darahnya begitu. Iya, apalagi merintis kan, kadang kayak sehari pun nggak ada misalnya. Ngeluh gitu? Enggak sih. Capek ya, begitu. Walaupun kadang ngeluh, tapi cuma di diri aja kayak nggak perlu ditampilkan lah orang lain ya. Orang lain cukup tahu baik-baiknya aja, happy-happynya aja. Ya walaupun itu bisa sih itu jadikan sebagai edukasi ya. Yang mana bisnis nggak semudah itu gitu. Ada momen di mana kita ngeluhnya juga, ada di momen kita capeknya juga. Cuman kan itu pasti akan berlalu gitu. Dan namanya capek dan namanya resiko? Kayak, ibaratkan ada rasa menyerahnya itu pasti ada. Cuman kan itu pasti akan berlalu gitu. Cuman momen-momen tertentu aja. Yang pasti kita jangan berhenti untuk terus belajar sih kalau di dunia bisnis. Kalau misalnya seorang entrepreneur atau self-employed itu kayak pemikirannya nggak growth, nggak bertumbuh, itu pasti bakal stagnan. Karena bisnis tuh perlu yang namanya banyak insight, banyak sumber lain untuk ngembangin bisnisnya. Jadi benar-benar yang harus dimiliki seorang owner bisnis tuh ya jiwa-jiwa ingin taunya, curiosity-nya tuh lebih tinggi lagi kayak gitu. Kalau keluarga kan, kalau di Pandeglang sendiri orang yang memang anaknya sudah kuliah gitu, itu cenderung dilihat mungkin ada sebagian menuntut pekerjaan gitu, lebih kepada kerja. Kalau orang tua sendiri gimana supportnya? Orang tua sendiri karena kebetulan ayah itu wira swasta. Dukung sih kalau dari ayah. Kalau jadi ibu darah bisnisnya udah ada. Ada sebenarnya. Tapi kalau ibu sebenarnya pengennya lebih ke yang pasti-pasti aja gitu kan. Lebih ke kayak misalnya data CPNS atau kerja kantoran gitu. Tapi lagi-lagi itu balik lagi ke komunikasi kita kan. Gimana caranya kita menyampaikan ke orang tua bahwa kita tuh punya loh
visi sendiri, misi sendiri, tujuan sendiri yang jelas bagaimana, yang mana itu sangat selaras dan membuat kita tuh lebih hidup, lebih ada jiwanya kalau menjalani hidup gitu. Ternyata dengan cara kita komunikasikan ke orang tua. Nah, orang tua lama-lama pun akan mengerti kok kalau misalnya kita tahu gimana cara nyampeinnya. Perlahan kayak gitu. Akhirnya ya mama juga oke deh, setuju gitu. Mama cuma bisa bantu doa dan support dari rumah, dan kita bareng-bareng juga. Mama juga sering bantu aku proses produksi, proses packaging dan yang lainnya. Gitu. Akhirnya support ya orang tua? Support, alhamdulillah. Kan Teh Puja sendiri sering nih pernah mungkin bekerja gitu. Kalau bagi Teh Puja sendiri makna sukses sendiri apa sih gitu? Makna sukses sendiri sebenarnya sukses itu kan definisinya ini ya, apa sih namanya? Tergantung orang ya. Kalau aku sendiri ketika bermanfaat sih banyak orang. Ketika bermanfaat. Iya, ketika banyak bermanfaat sama orang. Dan tujuan aku bangun brand itu sendiri kan nggak yang cuman money oriented ya, tapi gimana caranya tadi lagi-lagi bisa memberikan kontribusi ke banyak orang, memberikan motivasi, nilai-nilai ke orang lain sehingga orang lain juga merasakan manfaatnya gitu, nggak cuma sekedar kerudung. Gitu. Kalau yang tadi di mana di Instagramnya nanti boleh dipromosikan apa yang Instagram? Oh oke. Kalau untuk Instagram kerudung sendiri itu ada Sofiora. Kalau untuk Instagram aku Salsa Pujadila. Kalau untuk Instagram MC khusus public speaking, moderator dan yang lainnya itu Salsa on Stage. Oke, nanti jangan lupa di follow dan di order Sofioranya. Betul banget. Gitu. Bawa produknya nggak sih kita mau? Aku bawa. Oh gitu. Bawa. Ini kebetulan aku pakai juga nih. Oh, yang ini yang model pasmina ya? Iya pasmina. Aku kebetulan lagi pasmina. Semuanya model pasmina sih, masih model pasmina. Oh, gitu. Kayak gitu. Kita lihat dari packagingnya dulu. Ini memang basic hijab kayak gini. Oh. Kita packagingnya seperti ini. Awalnya aku namanya Sopifora, cuman aku kembangin lagi. Kayaknya better Sofiora aja deh. Kenapa nggak nama sendiri? Kayaknya udah biasa. Oh, udah biasa. Aku pengen yang beda sih. Oh, gitu. Halus ya bahannya ya? Iya, dan ini ada juga. Ini kalau panjang kerudung ini sama nggak sih seukuran berapa meter gitu? Kalau untuk pasmina biasanya sih sekitar 175, 180, 185. Dan itu mah general umumnya segitu ya? Iya, umumnya segitu. Rata-rata dari 175 ke atas lah kayak gitu. Nah, kalau yang biasa ditutorialkan model-modelnya kayak apa aja? Banyak ya, apalagi pasmina. Itu bisa berbagai macam jenis untuk bisa divariasiin untuk hijabnya. Ini yang aku pakai juga. Ada namanya itu? Kalau untuk model nggak ada ya. Paling kita namain sendiri aja gitu, kayak buat hook di kontennya. Kayak misalnya hijab untuk cocok kantor. Gitu. Kayak gitu. Hijab yang untuk ukti-ukti misalnya, untuk Gen Z atau untuk mamah muda. Itu tergantung kita pengemasannya aja sih. Nah, kalau sekarang yang lagi tren apa? Yang banyak mungkin diminati oleh Gen Z? Sekarang tren hijabnya itu lebih ke nuansa-nuansa Malaysia sama Arab sih. Iya, tutorial hijab ya, kalau ngomongin tutorial hijab. Paling ke kiblatnya ke Malaysia sama Arab. Kalau Indonesia sendiri? Indonesia sendiri lebih ke, kalau model hijab aku kurang tahu ya, lebih mungkin kalau untuk lagi banyak-banyaknya itu ya apa sih namanya? Shawl. Oh, shawl. Iya. Oke, karena tadi semua bisnis begitu, sampai dengan MC dan lain-lain dilakukan sendiri, begitu Puja sendiri, apa, independent woman, apa bagi makna Teh Puja sendiri? Kalau sekarang kan udah banyak banget ya informasi mengenai independent woman, yang mana maknanya itu semakin bergeser tuh. Ada yang ekstrim banget memaknai independent woman, ada yang secara utuh tahu makna independen itu sendiri. Kalau aku sendiri sih independent woman ketika di mana seorang perempuan itu mampu berpikir secara mandiri. Independen itu kan berkaitan dengan kebebasan. Bebas berpikir, bebas berekspresi, bebas melakukan hal yang mana tetap sesuai dengan koridornya, nilai agama yang dipercayai. Dan pastinya kalau sekarang kan independent woman itu banyak bergeser ke lebih ke mengesampingkan gender lain ya, apalagi saya ada satu konten yang mana sampai kayak seolah-olah merendahkan gender lain, kayak misalnya merendahkan laki-laki kayak gitu. Padahal kan makna independen itu sendiri kan nggak seperti itu. Yang dimana independent woman itu ya kita secara berpikir mandiri, melakukan hal itu ya melakukan hal itu bebas tapi sesuai dengan koridor, tapi tidak melukai atau
mengesampingkan gender lain kayak gitu sih. Makna independen sendiri menurut aku. Yang mana perempuan itu sendiri mampu untuk bekerja, terus meluangkan idenya, meluangkan isi pikirannya, dan lain-lainnya seperti itu. Ini kan biasa jadi sosok independent woman gitu. Ya mungkin nanti juga tipe-tipe cowoknya juga akan susah menyesuaikannya. Enggak sih, itu tergantung kita ya. Lagi-lagi kalau masalah relationship itu tergantung kita ya. Kan orang bilang jangan independen nanti susah lagi nyari cowoknya ya kan. Nanti dilihatnya waduh susah nih. Itu tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau misalnya ya itu kan framingan orang-orang ya terkait independent woman. Kayak kesannya independent woman tuh susah banget ya digayat gitu. Enggak juga sih, tergantung kita paham pribadinya masing-masing itu. Kalau misalnya kita punya target seseorang, misalnya mana seseorang itu independent woman, gimana caranya kita untuk dapat itu ya kita harus terjun ke dunianya kan. Nah, aku sendiri yang mana mungkin aku nggak melabeli independent woman ya, aku biasa aja lah sebagai perempuan biasa. Mungkin di luar sana ada yang melabeli aku sebagai independent woman. Cuman kalau untuk soal relationship ya nggak sesusah itu juga. Ya selagi kita bisa berkompromi, berkomunikasi, ya kenapa enggak, why not gitu untuk kita menjalani hubungan berkenalan satu sama lain kayak gitu sih. Jadi jangan terpaku pada nama independent woman seolah-olah kayaknya susah banget gitu ya, kayak banyak kriteria banget gitu. Ya enggak juga sih, tergantung pribadi masing-masing sih itu. Tapi Puja sendiri kriterianya enggak susah banget gitu. Boleh juga ya. Ya selagi satu visi, satu visi, satu value, terus juga komunikasinya nyambung ya, punya ya yang satu lagi lah. Ingin tumbuh bersama sih. Kayak gitu. Enggak muluk-muluk sih kalau aku. Enggak muluk-muluk guys. Oke, kemudian harapannya apa nih Teh? Kemudian tadi ya sudah bagus lah menurut saya, sudah omset di angka 2 digit gitu. Walaupun sekarang ya masih independent woman begitu kan. Ya mudah-mudahan ke depan saya yakinlah Sopiora ini bisa berkembang. Harapannya ke depan apa terhadap bisnis Sopiora? Ya pasti bisa lebih bertumbuh lagi, berkembang, dan juga ekspansi. Banyak sih rencana yang udah ditulis, ya semoga rencana itu bertahap lah. Yang penting aku sendiri nggak perlu yang tiba-tiba meledak banget, tapi yang penting prosesnya step by step, tapi tetap berjalan dan jangka panjang pastinya. Keren banget. Kemudian ada terakhir nih sebelum Puja, sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda Pandeglang, terutama saya melihat sosok Puja Salsabila ini merupakan sosok yang luar biasa, bisa berubah menjadi apapun gitu, multi talent begitu ya. Kemudian di tengah persaingan ya bisnis yang cukup besar, Teh Puja bisa bisa bertahan gitu. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda Pandeglang sih? Oke, untuk teman-teman siapapun itu, ketika kalian punya mimpi, punya cita-cita, punya tujuan, kejar dan bekerja keraslah, dan pastinya jangan cuma lihat enaknya aja, tapi di balik kerja keras itu pasti ada yang namanya jatuh bangun, dan itu harus dilakukan dengan hati pastinya. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah ya, betul. Yang pasti kalian harus telaten, konsisten, tekun, terus rajin juga. Yang pasti kalau misalnya bangun bisnis itu kuncinya adalah konsisten dan grit. Kayak gitu sih. Semangat untuk teman-teman khususnya warga Pandeglang. Kita bareng-bareng yuk, kalau bisa kolaborasi ya silahkan. Kalau misalnya mau kerjasama juga silahkan. Ayo kita bareng-bareng, tumbuh bareng untuk Pandeglang juga itu sendiri, biar Pandeglang juga lebih banyak lah entrepreneur ya, dan yang lainnya. Gitu. Dan di Pandeglang juga bisa gitu ya? Betul, Pandeglang juga bisa. Terima kasih Teh Puja Salsabila telah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi semangat nih bagi teman-teman kita di Pandeglang dan bisa menginspirasi gitu. Dan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Teh Puja. Jadi kalau misalkan ingin menjadi
relationship-nya cukup bisa mengerti dan satu visi. Bercanda. Oke, terima kasih Teh Puja atas waktunya. Mudah-mudahan bisnisnya semakin berkembang dan bisa memberikan dampak kebermanfaatan kepada masyarakat luas. Oke, pemirsa itu tadi 30 menit sudah bersama Teh Puja Salsabila, owner dari Sopiora. Nantikan video-video selanjutnya di Pandeglang TV. Saya Muhammad Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Puja. Terima kasih.